Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafila Nuraini dengan NIM 31014210313. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui literasi digital. Ini merupakan salah satu manfaat literasi digital dalam bidang pendidikan. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan dalam menggunakan media digital, di mana manusia dapat mengevaluasi atau menggunakannya dengan bijak dan patuh hukum. Media digital ini berguna untuk mengkomunikasikan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi sekarang ini, literasi digital sangat membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi. Misalnya, sekarang ini marak ditemukan aplikasi e-commerce yang tentunya memudahkan aktivitas masyarakat atau manusia dalam berbelanja. Kemudian dalam bidang pendidikan sampai dengan bidang politik. Terdapat elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu yang pertama, kultural yang berkaitan dengan pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital, kemudian kognitif yang berkaitan dengan daya pikir dalam menilai konten, kemudian konstruktif yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual, kemudian komunikatif, kepercayaan diri yang bertanggung jawab, kemudian kreatif, di mana manusia berkreasi atau berinovasi dalam menciptakan hal baru. Kemudian yang terakhir, kritis dalam menyikapi konten atau bertanggung jawab secara sosial. Pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, kualitas pendidikan di Indonesia, kemudian literasi digital sebagai media pendidikan, dan yang terakhir adalah pengaruh literasi digital dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan data World Population Review pada tahun 2021, Indonesia menempati peringkat ke-55 dari 78 negara, di mana ini dapat dikategorikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, di mana seperti yang kita ketahui, fasilitas sekolah atau fasilitas pendidikan belum mendukung pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Sering kita temui terdapat ruang kelas yang bocor maupun sarana dan prasarana lainnya yang masih kurang. Kemudian adanya tenaga pendidik yang kurang profesional, di mana tenaga pendidik di Indonesia ini banyak yang kurang mampu beradaptasi terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya menyangkut teknologi. Sekarang ini teknologi sangat berkembang pesat, namun teknologi ini belum mampu untuk masuk ke dalam dunia pendidikan dikarenakan pendidik yang kurang mampu beradaptasi terhadap teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar generasi muda Indonesia dapat bersaing dengan bangsa asing. Kemudian, literasi digital sebagai media pendidikan. Menurut Kemristek Diksi pada tahun 2018 menyatakan bahwa era revolusi industri 4.0 mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Teknologi digital ini dapat dimanfaatkan sebagai media
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan penggunaan media digital yang digunakan, siswa akan lebih kreatif dan inovatif sehingga peserta didik tidak akan menemukan kebosanan di dalam pembelajaran. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan melalui literasi digital dapat membuat peserta didik mampu bersaing dengan bangsa asing atau secara global. Dikarenakan literasi digital ini membuat peserta didik lebih kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya yaitu pengaruh teknologi digital dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu memberikan kemudahan dalam mengakses materi pelajaran. Dikarenakan sekarang ini terdapat gadget, laptop, komputer, dan jaringan internet yang sangat cepat, membuat peserta didik mudah untuk mencari bahan materi di internet. Kemudian, sekarang ini banyak ditemukan aplikasi atau website yang menunjang atau memberikan fasilitas pendidikan atau materi pembelajaran. Kemudian, membantu meningkatkan kreativitas peserta didik, di mana media digital ini menyediakan aplikasi atau website guna untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, di mana peserta didik ini dibebaskan untuk berkreasi semampu mereka sehingga menghasilkan media pembelajaran mereka sendiri. Misalnya infografis atau flipbook atau PPT interaktif atau media digital lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kecakapan hidup peserta didik. Dengan akses yang begitu mudah, peserta didik akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai materi pelajaran, sehingga peserta didik akan memiliki pengetahuan atau pemahaman yang pesat, dan mereka mampu untuk berpikir kritis, sehingga itu dapat melatih kecakapan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.